Insya Allah, kembali lagi kita di kanal podcast Bakul Kompo. Tekan semene wis paham toh. Hari ini spesial podcast untuk seri pertama di tahun 2026 bersama dengan Pak Anam. Dengan nama lengkapnya siapa, Pak? Nama panggungnya? Nama Yesus Anam. Oke. Itu kenapa, Pak, kok ada gelar kenabiannya? Ya dulu karena saya rambutnya gondrong. Oke. Terus jenggotnya panjang. Dipanggil Yesus. Oke. Siap. Itu berarti sebutan panggilan sejak tahun berapa, Pak, itu? Itu sejak tahun 1998. Masya Allah. Umurnya sama dengan reformasi Indonesia. Mungkin sekarang masih reformasi atau tidak, kita tidak tahu juga. Kebetulan Pak Yesus Anam ini adalah seorang pegiat filsafat di Sekolah Filsafat Jalanan. Ya. SFJ ya, Pak? SFJ. Ya, dan juga pegiat di kesehatan mental. Apa namanya? Perhimpunan Jiwa Sehat. Perhimpunan Jiwa Sehat sebagai apa, Pak? Sebagai Ketua Jawa Timur. Oh. Ketua Cabang Jawa Timur. Itu ngurusi cacah nom-nom sing ora pati sehat ngoten apa secara mental apa gimana, Pak? Iya, ini lembaga advokasi untuk penyandang disabilitas mental. Oke. Jadi sebutannya sekarang yang lebih memanusiakan tuh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mental. Oke, itu bergeraknya seperti apa, Pak? Jadi kita melakukan advokasi medis, advokasi hukum kalau ada masalah hukum terkait dengan penyandang disabilitas mental, kemudian advokasi politik nih, hak politik disabilitas mental. Kalau yang advokasi yang lain. Kalau yang teman-teman galau gitu, apa sudah masuk, Pak? Belum. Kalau hanya galau itu belum masuk. Jadi yang disebut penyandang disabilitas itu kalau hambatannya itu berlangsung sekitar 6 bulan atau lebih atau permanen. Kalau masih galau, masih stres itu maksudnya orang dengan masalah jiwaan, orang dengan masalah mental. Jadi belum masuk sebagai penyandang disabilitas. Tapi kan ada potensi-potensi untuk mengalami berkelanjutan gitu ya? Ya, kalau misalnya masalahnya berlanjut dan kemudian menjadi hambatan kehidupannya, lebih dari 6 bulan, itu sudah masuk kategori penyandang disabilitas mental. Oh, jadi fase 6 bulan itu fase penting untuk kemudian mengukur kesehatan mental seseorang. Berarti kalau sudah lebih dari 6 bulan itu sudah mengganggu hidupnya. Oh. Itu sebagai hambatan dari aspek mental. Jadi penyandang disabilitas itu ada 4 jenis ya. Fisik, mental, intelektual, sensorik. Oke. Jadi kalau sensorik itu yang penyandang disabilitas netra sama penyandang disabilitas rungu itu maksudnya sensorik. Intelektual itu yang ada hambatan dalam kognisi. Dalam daya intelektualnya itu disabilitas intelektual. Kalau mental berarti ada hambatan di afeksi, di mental. Kalau di Perhimpunan Jiwa Sehat itu sendiri mulai bergelut sejak kapan, Pak? Saya baru ya, sejak 2020 lah. 20 baru. Oke. Jadi kan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini kan tidak jauh-jauh dari situ, Pak. Jadi outlook-nya kan ekonomi 2026 itu banyak anak-anak muda itu yang tidak optimis. Dan itu bisa jadi mengganggu kesehatan mental dari anak-anak muda hari ini. Jadi kan saya juga kemarin lihat dapat undangan dari jenengan untuk membahas salah satu buku babon dari pemikiran kiri, yaitu Das Kapital. Nah ini apakah memang ada kaitan, Pak, antara konsep-konsep dari perspektif ekonomi kiri dengan maraknya hari ini anak-anak muda merasa mendiagnosa dirinya sedang
apa ya, tidak baik-baik saja secara mental itu terus pundi, Pak? Dengan memandang sebagai pegiat filsafat sekaligus pemerhati maupun pelaku di advokasi kesehatan mental. Ya, ada hubungannya antara filsafat das kapital yang kemarin kita kaji ya dengan masalah kesehatan mental. Jadi sistem ekonomi kapitalis itu membuat eksploitasi secara besar-besaran. Dan itu tentunya secara mental mempengaruhi generasi muda, generasi sekarang, yang susah hidup gitu ya. Jadi gini, das kapital, ketika kita mengkaji das kapital yang kemarin kita kaji terkait dengan SFJ dan PJS, itu tidak dalam rangka nostalgia ideologi. Tapi kita mencoba untuk mengajak anak-anak muda melihat realitas tanpa filter. Gimana itu, Pak? Artinya? Ya, realitas tanpa filter berarti tidak perlu ada ilusi-ilusi pembenaran. Kamu miskin karena takdirmu seperti ini. Kamu miskin karena kamu bodoh. Gitu ya. Kamu miskin karena kamu tidak bakat menjadi pengusaha atau tidak bakat kaya. Dan sebagainya itu kan melihat realitas dengan filter. Nah, das kapital itu mencoba untuk menghilangkan filter-filter itu. Kamu miskin, kamu tidak sukses, kamu bergaji rendah, karena sistem yang ada adalah sistem yang eksploitatif. Artinya, keberadaanmu seperti ini, keberadaan kalian seperti ini bukan karena kesalahan kalian. Kamu gagal bukan karena kesalahan kalian, tapi karena sistem yang tidak baik. Ada akumulasi kapital yang berlebihan, kemudian ada pengambilan surplus value ya, nilai lebih, kemudian ada perampasan waktu kehidupan. Nah itu yang kemudian menyebabkan anak-anak muda mengalami kegelisahan yang sangat akut, yaitu yang akar dari penyebab masalah kejiwaan. Tapi apakah itu tidak artinya menyalahkan keadaan? Tidak bisa, apa ya, bahasanya kan ketika bahwa problem-problem ekonomi hari ini disebabkan karena sistem, itu artinya itu faktor eksternal, tidak lagi apa ya, itu berangkat dari problem-problem yang ada di internal seseorang gitu, Pak. Ya, problem terbesar dari masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah keberhasilan dalam menggapai kehidupan dalam konteks ekonomi itu ya eksternal, sistem. Ya faktor internal mempengaruhi. Tapi yang paling mempengaruhi adalah faktor eksternal karena itu terkait dengan kebijakan politik, kebijakan-kebijakan yang lain, dan kebijakan-kebijakan itu kan sifatnya kuat sekali mempengaruhi. Ketika sistem kita tidak mendukung orang mencari kehidupan yang lebih baik, artinya secara eksternal itu sangat berpengaruh. Kalau internal itu relatif ya internal. Tapi yang paling mempengaruhi kan faktor-faktor kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Makanya kan datanya 1% kekayaan ataupun di tanah itu dikuasai 58% tanah itu dikuasai oleh 1% elit saja. Pemilik kapital. Ya, itu yang kemudian ya dari situ artinya distribusi kesejahteraan itu memang tidak merata ya di lingkungan kita. Ini kan hari ini apa ya, Mas? Kondisi ataupun pekerjaan yang dipilih oleh Gen Z ataupun Alpha itu kan banyak yang bukan bekerja di sektor-sektor formal. Banyak anak mulai tren seperti ojol, terus entah itu kreator ataupun freelance yang lain sebagainya, yang dalam dalam faktanya itu kan tidak memberikan kepastian kesejahteraan ataupun jaring-jaring sosialnya itu tidak ada. Itu kalau dalam kacamata kajiannya teman-teman dari FJS itu SFJ.
J. Nah, Itu seperti apa, Mas? Apakah memang jauh ini memang tuntutan zaman, negara tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga serabutan kerjanya itu enggak 9 sampai 8 5 ya, 9 to 5 kalau dulu kan orang kantoran gitu. Tapi hari ini orang kayak bekerja 24 jam nonstop tapi merasa sakjane deh bebas. Itu apakah dalam kacamata hari ini itu bentuk alienasi ataupun eksploitasi gaya baru atau gimana, Mas? ya, dalam perkembangan zaman kan kemudian sektor-sektor ekonomi itu kan berkembang ya. Jadi kalau di zaman dulu memang yang namanya bekerja itu hanya bekerja di sektor-sektor formal, di sektor industri. Nah, sekarang karena berkembangnya digital, dunia digital ini, maka sektor lain juga muncul. Dan itu sama saja secara eksploitatif, tetap mereka kelompok yang dieksploitasi. Cuman kalau kerja formal di pabrik itu jamnya jelas, gitu ya. Jam jelas mulai dari jam 8 misalnya sampai jam 4 misalnya, jamnya jelas. Tapi kalau di sektor-sektor informal, di sektor digital misalnya, itu jamnya tidak jelas, tetapi secara formal tidak terikat oleh waktu, tetapi secara faktual itu juga terikat oleh waktu. Artinya gini, intinya kan ada perampasan waktu hidup atau waktu kerja. Jadi kalau di sektor formal mulai jam 8 sampai jam 4 misalnya, maka kelebihan waktu ini menjadi surplus value. Nah itu juga artinya waktunya diikat oleh pembeli tenaga kerja. Nah di sektor informal, walaupun tidak seperti itu, tidak seperti di sektor formal, pabrik misalnya, itu juga secara waktu juga diikat, dibeli sebenarnya, karena orang dengan yang kerja melalui platform digital, platform digital, itu ya harus ada target dan dia harus online gitu ya, online terus. Dan online itu sebenarnya penguasaan, eksploitasi terhadap waktu mereka. Jadi notifikasi, terus orderan dan sebagainya itu kan salah satu dari peluit kerja, itu, sama saja gitu. Peluit kerja dan harus dilakukan. Kalau enggak dilakukan nanti akan tidak mendapatkan upah. Artinya secara formal tidak dieksploitasi, secara formal seakan bebas, tapi secara faktual sebenarnya tidak bebas. Tetap dia terikat oleh pemilik kapital. Karena kalau aturan-aturan itu tidak terpenuhi, harus online, kemudian harus menanggapi pelanggan, misalnya ojol misalnya harus menanggapi pelanggan, harus merespon pelanggan, harus tepat waktu dan sebagainya, itu juga bagian dari eksploitasi. Dan kalau dilihat itu lebih parah karena tidak ada sistem pengamanan yang mereka punya. Tidak seperti di sektor formal ada sistem pengamanannya. Di sistem yang lain ini kayak ojol digital nggak ada sistem pengamanannya. Tapi itu apa artinya adalah bagian dari kegagalan negara atau memang ya ini kondisi dunia modern ini kayak gitu tuh? Kalau dalam kacamata kritis itu melihatnya seperti apa? Iya, kegagalan negara menyediakan lapangan kerja. Terus kegagalan negara mengambil sektor-sektor penting untuk dikuasai oleh negara. Artinya gini, sektor-sektor yang berpengaruh bagi kehidupan, sektor ekonomi yang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat itu seharusnya diambil alih oleh negara. Sehingga aturan-aturan pengupahannya itu lebih jelas gitu loh. Nah, sektor non negara atau sektor swasta itu kan punya otoritas sendiri untuk walaupun negara punya aturan tersendiri, tapi lebih leluasa untuk membuat aturan, untuk memiliki otoritas untuk membuat aturan sendiri, dan itu aturan-aturan yang dipakai oleh sektor swasta yaitu tidak pro terhadap pekerja. Artinya orang dengan pekerjaan di sektor digital itu
tidak mendapatkan upah yang lebih, ya sama saja upahnya tetap hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya apakah memang hari ini sektor-sektor informal itu memang tidak bisa dielakkan atau seperti apa idealnya kalau kita menggunakan kacamata kritis, Mas? Ya tidak bisa dielakkan karena itu kreasi dari kapitalisme. Pemilik kapital itu akan mencari peluang untuk proses kapitalnya, baik di sektor-sektor yang sifatnya formal, manufaktur, sektor industri atau produksi komoditas, baik di sektor-sektor non produksi komoditas, gitu loh. Artinya bagaimana uang itu tetap melahirkan, jadi uang itu tetap melahirkan kapital dan kapital melahirkan uang kembali kan. Rumusnya kan MCM ya. Gimana itu? Money, kapital, money, lebih ya. MCM, money, uang, kapital menjadi uang yang lebih banyak lagi. Sektor apapun kemudian diambil. Kira-kira terus nasib Gen Z sama Gen Alpha hari ini dengan keterbatasan lapangan pekerjaan di sektor formal akhirnya terpaksa bekerja di sektor-sektor informal dan mendapatkan semacam bahwa di sektor informal itu kamu bisa jadi lebih sejahtera loh. Nah itu meretasinya akhirnya gimana, Mas? Apalagi kan hari ini kalau kita bicara di 2006 kerja-kerja di sektor informal itu kayak jadi tren hustler, side hustler, fenomena-fenomena seperti itu. Bagi Gen Z nasibnya akhirnya gimana, Mas? Apa yang bisa dilakukan? Ya, di sektor informal itu kan tidak semuanya memang sudah ada janji, jadi janji sukses gitu ya. Misalnya kamu kalau masuk ke dunia ini sukses, ke konten kreator sukses dan sebagainya. Tapi kan secara kolektif tidak semuanya gitu ya. Ini kan persoalannya persoalan kolektif, persoalan bersama masyarakat secara luas yang susah untuk mendapatkan pekerjaan. Akses ke pekerjaan itu sedikit. Kemudian tenaga kerja semakin banyak. Yang diterima di sektor informal, yang diterima di sektor formal sedikit, di sektor informal juga sebenarnya ada tapi juga tidak mudah. Persaingannya juga untuk menjadi konten kreator yang sukses itu juga segelintir saja, harus memenuhi syarat begini begitu. Kebanyakan kan gajinya segitu-gitu saja. Artinya tidak, harapan untuk sukses itu ya jauh gitu. Saja menjadi komoditas. Jadi Gen Z dengan kemampuannya yang sekarang mereka miliki itu tetap menjadi komoditas. Jadi tenaga kerja itu bagian dari komoditas. Atau tenaga kerja itu juga komoditas. Karena nanti dibeli oleh, kalau yang sektor informal misalnya di sektor digital itu dibeli oleh platform-platform, pemilik kapital, dibeli untuk masuk ke sana dengan dengan cara kerja yang mungkin tidak jelas juga. Betul. Nah ini kan menimbulkan semacam gangguan kesehatan mental bagi teman-teman yang bekerja di sektor informal. Bagi sebagai seorang yang mengadvokasi di sektor pekerja-pekerja informal itu apa yang bisa dilakukan? Ya sebenarnya kajian-kajian kritis kayak gini itu penting karena untuk memberikan kesadaran. Jadi makanya pendekatannya dua arah ya, pendekatan filsafat, pendekatan dengan penglihatan kritis atau kesadaran kritis, kemudian pendekatan melalui kejiwaan, pendekatan dengan psikologi atau psikis. Nah, pendekatan kesadaran kritis itu ya kita harus sadar bahwa kegagalan kita itu karena sistem, bukan karena kegagalan kita itu adalah struktural gitu. Yang strukturnya seperti itu sehingga tidak mudah untuk mengakses kehidupan yang layak. Nah, karena susah untuk mengakses kehidupan yang layak, maka menimbulkan masalah-masalah kejiwaan. Nah, masalah-masalah kejiwaan harus diatasi dengan
itu dengan cara kejiwaan. Gimana ya? Belajar memahami kondisi psikisnya dan melakukan terapi mandiri, ya. Terus kemudian mengalihkan kegelisahannya atau masalah jiwanya dengan melakukan kritik terhadap misalnya situasi yang ada. Ya, ketika kita menyadari itu, kemudian kita energi stresnya tadi. Ketika kita mengalami stres, mengalami depresi misalnya, mengalami kegelisahan yang akut, ya kita alihkan bahwa kita harus melakukan kritik terhadap sistem. Itu akhirnya produktif gitu loh. Oh iya. Karena kan kalau Gen Z ataupun generasi muda hari ini untuk bahasanya untuk melakukan terapi menyembuhkan kejenuhan, stres itu kan malah adalah eksploitasi, entah itu belanja. Kalau ibu-ibu ataupun teman-teman itu kan menggunakan Shopee ataupun lain sebagainya sebagai platform dia untuk rilis stresnya ataupun healing, dan itu kembali lagi malah menyedot sebagian besar pendapatan dia ketika bekerja, kan ini tidak solutif kan. Dan ya, betul. Dia bekerja, tapi ketika dia stres dalam pekerjaannya mengeluarkan budget anggaran ataupun yang lebih besar lagi ketimbang, bahkan sampai untuk liburan itu pakai pay letter dan lain sebagainya, yang itu malah kembali membebani dia. Jadi seakan-akan upaya healingnya itu hanya eskapis sesaat lah. Itu gimana Mas kalau cara Gen Z hari ini ataupun generasi muda hari ini lepas dari self health-nya, self healing-nya itu yang lebih relevan bagi Gen Z, bukan malah kembali menjadi jebakan dia, jebakan ekonomi dia. Ya. Jadi konsep healing itu sebenarnya kan konsep artifisial ya, konsep semu ya. Artinya tidak menyelesaikan masalah, seakan-akan menyelesaikan masalah dengan healing. Tapi ketika kita healing dengan belanja, healing dengan rekreasi ke tempat-tempat tertentu, healing dengan membeli sesuatu yang menyenangkan dan sebagainya, itu kan akhirnya kembali lagi menimbulkan masalah baru, masalah keuangannya, masalah yang lain-lain lah ya. Terus ini juga bagian dari kreasi pemilik kapital. Jadi ketika orang stres karena masalah akumulasi kapital, masalah eksploitasi, masalah pengambilan surplus value, itu diarahkan lagi healingnya untuk membeli komoditas-komoditas yang mereka produksi, komoditas fisik maupun non fisik, bukan komoditas yang mereka produksi, dan itu menimbulkan masalah baru, artinya semu. Jadi kita mau menyelesaikan persoalan kejiwaan, tapi malah menambah masalah kejiwaan. Dan yang diuntungkan tetap pemilik kapital karena orang belanja, orang kredit, orang mengunjungi travel kemana, dan sebagainya. Itu juga yang memiliki tujuan healing tadi, tempat healing tadi adalah para pemilik kapital. Ya sama aja. Jadi solusinya pun diarahkan untuk mengkonsumsi atau memberikan nilai lebih pada pemilik kapital. Lalu gimana Mas? Artinya konsep untuk menyelesaikan healing yang sejati ataupun healing yang sebenarnya itu dalam konsep yang ingin dibawa oleh mungkin Perhimpunan Jiwa Sehat maupun dari Sekolah Filsafat Jalanan, itu mungkin ada tawaran atau tidak Mas? Ya. Bagi Gen Z. Filsafat itu bagian dari terapi psikoanalitik masalah kesehatan jiwa. Jadi dengan berpikir kritis, berpikir sadar apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi di dalam realitas, itu sebagai obat, walaupun pahit gitu ya. Jadi menyadari realitasnya, menyadari kondisi hidupnya, menyadari apa yang terjadi pada dirinya sebagai komoditas yang dieksploitasi, itu pahit, tapi itu sebagai obat. Gitu.
kesadaran itu sebagai obat. Makanya orang kalau sadar itu sebenarnya masalah kejiwaannya bisa dikatakan selesai gitu dengan sadar itu. Karena masalah kejiwaan itu sebenarnya masalah ketidaksadaran. Ketidaksadaran artinya ada apa namanya, ada struktur simbolik ya yang menguasai diri kita. Jadi kekuatan-kekuatan yang menguasai diri kita. Bahkan apa yang kita lakukan itu di luar kendali, itu menjadi masalah kejiwaan. Nah, ketika kesadaran itu muncul melalui pemikiran kritis ya, melalui filsafat, yang jelasnya sebagai terapi psikoanalitik, itu masalah kejiwaan kita bisa teratasi. Di kesadaran itu bisa mengatasi masalah. Ketika sadar, maka apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita sadari dan produktif. Makanya ketika kita menyadari itu kemudian membuat satu langkah yang produktif, misalnya melakukan kritik, melakukan pembenahan diri misalnya, tidak terbawa dengan konsep-konsep artifisial tadi, itu sudah teratasi. Jadi memang yang dibangun oleh industri kapitalis ataupun pemilik modal itu adalah mengalihkan itu tadi ya, fokusnya untuk menyelesaikan problem-problem psikisnya malah ke arah hal-hal yang apa ya, tidak menyelesaikan masalah memang. Tidak menyelesaikan masalah dan membebani atau menimbulkan masalah baru. Nah, dalam perjalanannya mungkin dari teman-teman Perhimpunan Jiwa Sehat, apakah ini salah satu memang masalah yang banyak ditemui di generasi Gen Z untuk urusan-urusan apa namanya kesehatan mental, menjadi muara apa namanya penyakit mental tadi? Ya. Atau hal apa yang menjadi akarnya lah hari ini bagi generasi Z? Jadi gangguan jiwa atau masalah kejiwaan lah. Gangguan jiwa itu bisa karena faktor biologis. Faktor biologis berarti faktor yang terkait dengan organ-organ tubuh kita. Mungkin karena kurang gizi atau karena ada masalah kimiawi di otak, masalah proses kelahiran, proses kehamilan, masa kehamilan, masa kelahiran sebagainya itu bisa mempengaruhi. Dan bisa juga faktor genetik. Tapi juga ada faktor psikis. Faktor psikis itu karena ada trauma-trauma masa lalu yang masih mengendap di alam bawah sadar. Itu bisa menimbulkan masalah kejiwaan. Nah, ada juga faktor lingkungan, faktor kehidupan yang ada di lingkungannya. Nah, situasi seperti ini, situasi hari ini misalnya, situasi crowded ya, atau apalah ya, lingkungan yang tidak baik, sistem yang tidak baik, politik yang tidak baik, media sosial yang mengganggu, macam-macam lain. Itu bisa mempengaruhi ini saraf otak kita atau neuron kita, dan itu bisa mengakibatkan dan menyebabkan masalah kejiwaan. Orang yang tidak punya pekerjaan itu bisa stres, gitu kan. Stres yang berlanjut bisa depresi, ya bisa mengalami gangguan jiwa yang akut gitu. Nah kan kemarin baru apa ya, sempat seliweran di FYP itu kan, salah satu ada beberapa orang itu mengalami gangguan kejiwaan ataupun merasa resah karena terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita yang berkaitan dengan pemerintah. Karena kan tidak ada hal positif mungkin ya. Nah, dan itu menjadi faktor cukup utama bagi keresahan-keresahan. Ya, misalnya HP gitu ya. HP itu teknologi yang sebenarnya sangat membantu manusia, membantu kita lah. Tapi di sisi lain itu bisa menjadi faktor penyebab masalah kejiwaan. Jadi HP itu bisa membuat orang kecanduan. Tidak usah, ya misalnya kecanduan menonton media sosial. Scroll itu kan itu menjadi kecanduan. Kalau nggak scroll sehari aja udah. Dan itu lama-kelamaan juga menjadi ketergantungan.
kemudian kecanduan game dan sebagainya. Itu kan faktor negatif dari teknologi digital. Artinya itu mempengaruhi, faktor teknologi itu mempengaruhi. Walaupun di sisi lain berguna bagi manusia, tapi di sisi lain juga memiliki dampak negatif bagi manusia. Dan ketika orang sudah kecanduan, itu awal dari nanti masalah kejiwaan. Nah, kecanduan itu kalau nggak dipenuhi, akan gelisah kan. Dan itu bisa mengganggu pola pikirnya, kesadarannya. Maka yang bisa dilakukan untuk detoksifikasi lah, salah satunya dari kecanduan scroll, dari kecanduan media sosial, itu apa yang bisa dilakukan? Tetap kesadaran, kembali lagi kepada kesadaran. Kesadaran kritis itu bisa orang mengurangi setidaknya. Kalau nggak menyetop, mengurangi. Atau paham bahwa apa yang saya lakukan ini sudah masuk pada tahap mengganggu. Apa yang saya lakukan sudah pada tahap negatif. Itu kesadaran itu. Tanpa kesadaran itu ya susah. Biasanya untuk mengurangi stres, ya tidak biasanya. Kalau dari segi medis kan ada obat atau terapi farmakologi, terapi obat itu ya. Ada obat antipsikotik kalau sudah mengalami gangguan jiwa kan obatnya antipsikotik. Obat antipsikotik itu sifatnya sementara. Terus ada dampak-dampak lain, ada efek-efek lain. Ada efek-efek yang cukup jelek lah gitu ya. Ada obat-obat tertentu yang bisa membuat tremor dan lain sebagainya. Mengganggu fisiknya juga. Fisik dan mengganggu kesehatannya ke depan. Kesehatan fisiknya ke depan. Nah, maka terapi farmakologi itu sifatnya harus sementara. Kalau menurut kajian saya itu sifatnya harus sementara. Kalau sudah mulai bisa melepaskan, dilepaskan dan ganti terapi-terapi psikoanalitik, terapi psikoterapi. Nah, terapi non obat ini salah satunya adalah terapi membangun kesadaran. Itu terapi yang paling efektif. Ketika orang sadar apapun gangguannya, itu bisa diatasi. Ketika orang pengen belanja berlebihan, ketika sadar bahwa belanja itu nanti memiliki dampak, belanja berlebihan memiliki dampak buruk, ya di stop atau dikurangi. Ketika ingin scroll HP berlebihan dan itu berdampak secara negatif bagi dirinya, ya dikurangi. Itu kan kesadaran. Makanya filsafat itu kan membangun kesadaran kritis. Kesadaran kritis reflektif gitu kan. Jadi kesadaran kritis yang di situ ada perenungannya, reflektif, refleksi. Kalau kesadaran biasa itu gak mencukupi. Orang sadar sekarang sudah saat kembali lagi. Tapi kalau kesadarannya reflektif, direnungi kesadaran itu bagus untuk terapi. Karena membedakan kesadaran sama dengan hanya cuma tahu saja ya. Cuma informasi ataupun sifatnya pengetahuan yang sesaat tidak terrefleksikan. Cuma kalau dalam perjalanannya Perhimpunan Jiwa Sehat melihat problem utama kesehatan mental dari generasi hari ini apa, Mas? Problem utama dalam perjalanannya PSEJS? Problem sebabnya bagaimana? Iya, penyebab utamanya dari gangguan-gangguan mental yang selama ini mungkin diamati dan kemudian didampingi selain dalam lingkungan. Bukan mungkin kalau fisik, bawaan biologis itu kan memang faktor-faktor yang tidak bisa dielakkan ya. Tapi kan kalau yang lingkungan yang toksik dan lain sebagainya itu Mas Anam melihatnya lingkungan itu faktor yang paling besar membentuk atau membuat orang mengalami masalah kejiwaan. Itu faktor lingkungan yang paling besar hari ini. Nah, lingkungan hari ini kan lingkungan yang sebenarnya secara umum itu tidak sehat ya, di mana-mana kan, tidak hanya di Indonesia, di tempat lain juga begitu. Tapi gini, di negara-negara maju mungkin sistem pengendaliannya atau sistem pemulihannya itu lebih bagus gitu ya. Sementara di Indonesia, tempat kita ini sistem pemulihannya
hampir tidak memadai. Dukun Mas. Tidak memadai, misalnya sosial kapitalnya tidak terbentuk, sosial kapital untuk mengatasi masalah toksik itu tidak terbentuk, lingkungan di sekitarnya tidak mendukung, ada stigma yang sangat kuat terhadap orang dengan masalah kejiwaan, kemudian pelayanan medisnya juga tidak terpenuhi dengan baik. Itu yang menyebabkan orang yang mengalami masalah kejiwaan itu semakin parah. Itu di Indonesia. Mungkin di negara-negara maju sudah teratasi. Ada terbangun masyarakat yang sadar dengan masalah kejiwaan, sosial kapital sudah terbangun dengan baik. Kemudian pelayanan medisnya, pelayanan kesehatannya sudah memenuhi syarat atau memadai. Apa Mas? Obat-obatnya. Bare minimumnya untuk pelayanan kesehatan mental itu mungkin di skup kabupaten ataupun kecamatan ataupun desa itu minimalnya harus ada apa sebenarnya? Kalau terkait dengan kesehatan mental kan di setiap puskesmas seharusnya ada psikiaternya yang standby di situ, yang setiap saat karena kan pengobatan kita ini, sistem pengobatan kita itu kan harus melalui puskesmas kan, terkecil kan, Vaskes pertama itu kan di puskesmas. Nah seharusnya puskesmas itu punya tenaga kesehatan yang andal, gitu. Atau kalau terkait dengan kesehatan jiwa ya ada psikiater, tapi kita enggak kan. Bahkan psikiater yang datang ke puskesmas itu didatangkan dari rumah sakit jiwa, itu baru 2 bulan sekali ada. Dan tenaga medis yang ada di situ, perawat itu juga tidak memadai, atau dokter umum tidak memadai untuk secara tidak punya kapasitas di situ ya. Tidak punya kapasitas atau tidak memadai lah gitu ya, untuk bicara tentang kesehatan mental. Itu masalah itu. Sehingga ketika orang yang melapor ke puskesmas bahwa dia mengalami masalah kejiwaan, tidak langsung tertangani, nanti dirujuk ke rumah sakit, dan tidak setiap rumah sakit juga ada psikiater. Kondisi di wilayah hari ini seperti itu ya. Nah itu masalah nanti. Artinya orang malas juga dengan birokrasi yang panjang, buat surat rujukan, harus membawa surat rujukan, belum nanti punya BPJS atau tidak, itu kan kendala-kendala birokrasi ya. Terus nanti rumah sakit swasta, negeri belum punya, ini kan rumah sakit swasta yang punya, yang ada psikiaternya, rumah sakit negeri belum, misalnya. Rumah sakit daerah belum, itu kan juga masalah. Jadi memang keberpihakan ataupun layanan-layanan dari pemerintah terkait dengan kesehatan mental itu memang cukup kurang ya di kita itu. Ya kurangnya itu tidak ada kemauan gitu loh, atau tidak punya pengetahuan, perspektifnya belum terbangun begitu aja. Jadi perspektif pemerintah, perspektif negara terkait dengan kesehatan mental belum terbangun. Padahal itu sudah ada yang namanya CRPD. Apa itu Mas? CRPD itu Konvensi Internasional terkait dengan hak penyandang disabilitas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Itu 2008 sudah diadopsi. Nah, tadi terkait dengan bahwa orang dengan gangguan mental itu masuk kategori penyandang disabilitas. Itu sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. Kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Itu sebenarnya sudah memberikan memberikan aturan bahwa penyandang disabilitas itu harus mendapatkan hak-haknya, hak-hak medisnya, hak hukumnya, hak politiknya, kan itu sudah ada di situ. Tetapi itu tidak dipahami oleh banyak orang, termasuk lembaga-lembaga pemerintah, tidak memahami, sehingga layanan kesehatannya tidak masuk ke pemberian hak-hak penyandang disabilitas. Di rumah sakit yang setingkat kabupaten aja belum ada, apalagi di vaskes paling paling bawah ya, di puskesmas ataupun itu memang belum Nah, orang dengan gangguan mental itu seharusnya dilayani secara maksimal ketika melaporkan masalahnya,
Tapi itu tidak terjadi di lembaga-lembaga kesehatan atau lembaga-lembaga layanan kesehatan, masuk puskesmas dan lembaga-lembaga kesehatan yang lebih tinggi itu tidak terfasilitasi dengan baik. Belum. Yang sudah mungkin advokasi yang dilakukan Perhimpunan Jiwa Sehat untuk mendorong pelayanan-pelayanan untuk gangguan mental itu seperti apa, Mas? Saran ataupun advokasi yang dilakukan? Ya, kita kadang-kadang berdasarkan laporan sih ya. Iya. Karena tenaga kita terbatas, sumber daya SDM-nya terbatas ya. Jika kita berdasarkan laporan, karena laporan misalnya ada laporan ada pelayanan yang kurang bagus di sebuah lembaga layanan kesehatan ya, kita coba melakukan kritik ya. Iya. Memberikan surat kepada lembaga-lembaga itu dan kemudian kita memberikan perspektif. Mungkin belum sampai perspektifnya ke situ. Bahwa layanan publik termasuk dalam bidang kesehatan itu harus sesuai dengan aturan gitu. Yeah. Harus sesuai dengan undang-undang, harus benar-benar pelayanan yang manusiawi, yang memadai, yang tidak menstigma dan lain-lain, itu harus ada, dan pelayanan itu harus tersedia gitu. Ya, itu yang paling utama, tersedia aja belum tentu. Okay. Advokasinya sampai ke situ. Iya. Mungkin kita panjang lebar ya membicarakan bahwa struktur ekonomi maupun itu punya pengaruh cukup besar juga terhadap kesehatan mental bagi teman-teman. Mungkin untuk closing statement ada pesan untuk generasi muda bagaimana bisa survive dalam kondisi ekonomi yang mungkin ada yang melihat bahwa 2026 itu akan ada lonjakan ekonomi, tapi mungkin juga masih suram seperti tahun-tahun sebelumnya. Agar kesehatan mentalnya tetap terjaga, kewarasannya itu juga tetap terjaga, itu apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda? Ya, karena ini terkait dengan SFJ juga ya, Sekolah Filsafat Jalanan. Jadi kenapa Sekolah Filsafat Jalanan gitu ya? Bukan sekolah filsafat jalanan, bukan ya. Tapi sekolah filsafat yang masuk ke jalanan. Oke. Ya, masalah realnya adalah masalah di jalanan. Masalahnya ada di jalanan. SFJ masuk ke jalanan, VJ juga masuk ke jalanan. Iya. Artinya melihat langsung kondisi masyarakat di jalanan. Jalanan itu kata lain dari ya akar rumput itu. Ada di masyarakat secara luas gitu ya. Ada di rumah-rumah masyarakat, di rumah-rumah individu-individu gitu ya. Nah, masalahnya di situ. Makanya Sekolah Filsafat Jalanan adalah memberikan pemahaman kritis terhadap masyarakat yang selama ini tidak sadar atau belum sadar bahwa mereka dieksploitasi, dipinggirkan, tidak dianggap sebagai manusia. Nah, itu dengan kesadaran filsafat ini sudah terbangun. Jadi kita ini tidak terus-menerus diberi ilusi gitu ya. Ilusi kemakmuran, ilusi keadilan, ilusi ilusi layanan yang baik gitu ya. Selama ini kan kita diberi ilusi itu. Faktanya kan banyak ketidakadilan, banyak ketidakmakmuran, layanan-layanan yang baik itu tidak terpenuhi bagi masyarakat. Nah, kesadaran itu penting karena kesadaran itu nanti membuat kita sadar bahwa kita itu sebenarnya gagal. Kita itu sebagai masyarakat gagal bukan karena kita sendiri, tapi gagal secara struktural. Nah, ketika kita mengalami kesadaran itu, maka kita akan melakukan yang namanya kritik. Kritik itu bisa bermanfaat bagi kita, masyarakat atau rakyat atau orang-orang yang selama ini dieksploitasi atau dipinggirkan. Kalau kritik ini kita dipenuhi, maka ini juga menjadi hal baik gitu ya. Kalaupun tidak dipenuhi, kita berada dalam kesadaran penuh. Artinya ini bermanfaat bagi jiwa kita, bahwa kita sadar kita ini harus berjuang untuk mendapatkan semua itu.
Jadi tidak menyalahkan diri, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan takdir gitu, menyalahkan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa situasi yang seperti ini dan kita harus melakukan, harus berjuang untuk mendapatkan hak kita. Gitu. Oke, terima kasih Mas Yesus Anam yang sudah memberikan perspektif yang luar biasa terkait dengan kesehatan mental dan bagaimana seorang generasi hari ini juga harus sadar untuk memperjuangkan haknya. Ini sebagai bagian dari terapi untuk penyembuhan berbagai problem-problem mental hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Bakul Kompo. Tekan semene wis paham toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.